Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini malam ke-21 ya, di pengajian kitab Ihsaul Ulum karya Abi Nasr Al-Farabi. Kita akan membahas utamanya al-ilm al-madani yang kemudian nanti diterjemahkan sebagai ilmu politik menurut Al-Farabi. Di permulaan, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan pertama-tama untuk pengarang kitab Ihsaul Ulum ini, yaitu Abi Nasr Al-Farabi. Kemudian Fatihah juga untuk guru kita, muassis hadal ma'had, pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid bin Wahid Hashim bin Hashim Asy'ari, beserta seluruh keluarga besar para pendiri Nahdlatul Ulama tersebut. Fatihah juga untuk orang tua kita masing-masing, dawil huquqi alaina, guru-guru kita, muallif kutub yang kita baca, dzurriyyah kita, ikhwan wa akhwatina. Lalallah ayyaghfira dzunubana wa yudkhilna jannatan na'im. Semoga juga kita senantiasa sehat walafiat ya, berkah, yang sudah meninggal senantiasa mendapatkan rahmat Allah juga. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Mas Fawaid, monggo baca halaman 79. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu al-khamis. Kedengeran enggak tuh Mas? Bisa ya? Bil ilmi al-madani wal ilmi al-fiqhi wal ilmi al-kalami. Al-ilmu al-madani amma al-ilmu al-madani fa innahu yafhasu an awraqil al-af'al al-iradiyah wa 'anil malakati wal akhlaqi wal wasajaya wasyajimi allati anha takunu al-af'al wasunan wa 'anil ghayati allati li ajliha tuf'al wa kaifa yanbaghi an takuna mawjudatun fil insani wa kaifa al-wajh Takuna mawjudatan wa an takuna mawjudatan fil insani wa kaifa al-wajh wa kaifa al-wajhu fi tartibiha fihi ala an-nahwi alladhi yanbaghi an yakuna wujuduha fihi wal wajhu fi hifdhiha. Ya, cukup. Al-faslul khamis, pasal yang kelima atau bab yang kelima. Ini bab terakhir ya dari kitab Ihsaul Ulum, yang mana ini membahas 3 ilmu, tapi nanti kita pecah-pecah ya. Fil ilmil madani, ilmu madani, sementara tidak saya terjemahkan dulu. Wa ilmil fikih, ilmu fikih. Wa ilmil kalam, ilmu kalam. Al ilmul madaniyu, ilmu madani. Kalau kalian membaca Hasanah Intelektual Islam yang diedit oleh Nurholis Majid itu, ini ada terjemahannya soal ini nih. Teks yang ini diterjemahkan oleh Nurholis Majid. Beliau menerjemahkan ilmu madani dengan ilmu politik, ya kan?
Tapi sebenarnya kurang pas sebenarnya. Ya. Kenapa kurang pas nanti kita akan ketemu. Biasanya kalau ilmu politik itu diterjemahkan bahasa Arabnya apa? Ilmu siasa, ya kan? Biasanya itu. Kemudian nanti di sini juga disebutkan siasa itu hanya bagian dari ilmu madani. Ilmu madani. Madani itu artinya apa sih? Madani itu beradab ya. Tapi nanti ada kaitannya dengan Madinah nanti ya. Kayak kalau di pemikirannya Cak Nur itu kan masyarakat madani gitu ya. Tapi ini karena orang Indonesia kita lebih familiar dengan istilah ilmu politik, maka terjemahan Cak Nur kita pakai. Maka judul bab ini juga kita menjuduli pertemuan ini dengan ilmu politik menurut Al-Farabi ya. Walaupun sebenarnya kurang tepat 100%. Amal ilmu madani, adapun ilmu madani atau ilmu politik, fa innahu ini bisa yafhasu, bisa yufahisu ya. Dua-duanya sama aja, Mbak. Artinya meneliti. An asnafil af'ali. Meneliti tentang beragam tindakan. Wasunani. Sunan itu artinya kebiasaan, tapi bisa kalau Cak Nur mengartikannya cara hidup. Oke, itu bagus ya. Al-iradiyati, yang dikehendaki. Cak Nur menerjemahkannya yang disadari. Bagus juga itu. Jadi yang pertama gini, ilmu madani atau ilmu politik itu mengkaji tindakan dan cara hidup yang disadari. Sementara kita tidak jelaskan dulu ya. Wa'anil malkat. Ya. Malakat itu kemampuan atau disposisi bahasa kerennya. Wal akhlak. Akhlak atau moral. Ya. Wasajaya. Sajaya itu jamak dari sajiyatun. Artinya tabiat. Tabiat natural. Wasyami, syam itu sama dengan adah, kebiasaan. Kemampuan, akhlak, tabiat, kebiasaan, alati yang anha dari semua itu tabiat natural. Kalau ini diterjemahkan oleh Abu Mulhim, malakat, akhlak, sajaya, syam itu diterjemahkan dengan tabiat natural, ya, kebiasaan. Alati yang anha dari tabiat natural itu takunu ada apa al-af'alu tindakan wasunanu. Cara hidup tadi. Ya. Yang kedua ya. Yang ketiga wa'anil ghayat. Tentang tujuan-tujuan. Allati yang mana liajliha demi tujuan itu tuf'alu. Tindakan-tindakan tadi dilakukan. Wa kaifa yang bagi dan bagaimana seyogyanya. Antakuna ada apa ghayah tujuan-tujuan itu. Fa'ilnya ini makanya tadi maujudatan jadi khobarnya mas. Antakuna al-ghayah tujuan itu maujudatan ada fil insan pada manusia. Wa kaifal wajhu dan seperti apa sisi fitartibiha menertibkan atau menertibkan, menyelaraskan tujuan itu fihi pada manusia. Alan nahwil ladzi yambagi sesuai dengan yang seharusnya, yang seyogyanya. Ayyakuna ada apa wujuduha keberadaan dari tujuan itu fihi pada manusia wal wajhu dan sisi fi hifdhiha menjaga tujuan itu. Paragraf ini membahas soal objek penelitian ilmu politik menurut Al-Farabi. Yang pertama apa tadi? Tindakan atau cara hidup yang dikehendaki. Berarti ini ada yang disadari.
Berarti ada yang tidak sadar kan? Di titik ini ilmu madani mirip dengan ilmu apa? Ilmu fikih, ya kan? Fikih itu kan urusan dengan apa? Af'al mukallafin, ya kan? Tindakan orang-orang yang mukallaf. Ini sama. Af'al wa sunan al-iradiyah. Di titik ini ilmu politik sesama dengan ilmu fikih, ya. Urusannya dengan tindakan. Tidak ada urusannya dengan niat, ya kan? Maka kalau di fikih itu kan ada istilahnya apa? Nahnu nahkumu bi dhahir, wallah yatawallas sarair, ya kan? Itu pegangannya orang fikih, ya kan? Kelihatannya aja orang sholat nggak sholat yang kelihatan itu kan hal-hal yang tampak saja. Nah, politik di titik tertentu juga berurusan dengan tindakan. Tapi tidak hanya tindakan, juga kebiasaan yang disengaja. Sama kan kalau di fikih juga, kalau yang nggak disengaja nggak dihukumi kan Mas ya? Misalnya apa misalnya nggak disengaja? Tidur nggak sholat. Tidur nggak sholat. Ya oke. Atau misalnya kita puasa nggak sengaja makan, ya gitu kan? Nggak dihukumi ya. Gitu. Oke, irodiyah artinya ini yang dikehendaki. Kemudian wa'anil, nah ini yang kedua, objek yang kedua adalah tabiat natural yang memunculkan tindakan itu. Nah ini nih nggak ada ini di ilmu fikih, nggak ada. Ya. Ilmu politik, ilmu madani itu membahas juga kebiasaan-kebiasaan, etika-etika yang mana dengan kebiasaan dan kecenderungan pribadi ini tindakan muncul. Ya. Yang ketiga, tujuannya. Ini kita melakukan sesuatu, punya kecenderungan tabiat tertentu dan melakukan sesuatu, punya kebiasaan tertentu, tujuannya apa? Itu. Dan bagaimana tujuan yang seharusnya dituju oleh manusia itu apa? Bagaimana yang seharusnya dituju oleh manusia itu dilakukan oleh manusia. Itu 3 ya, objeknya. Lanjut Mas. Oh, sebelum ke situ gini. Ini objek ilmu politik kayak gini selaras dengan ilmu politik yang selama ini kita pelajari nggak? Biasanya kalau kita ngomong ilmu politik sekarang apa? Kekuasaan. Ini ngomongin kekuasaan nggak? Enggak. Lebih identik apa kira-kira? Kejauhan keberadaan. Ini kan kecenderungan manusia untuk melakukan sesuatu, tindakan, kebiasaan, tujuan dari tindakan atau kebiasaan. Itu lebih ke apa berarti? Interaksi sosial. Ya kan? Manusia sebagai individu ya. Dan nanti interaksi sosialnya kan? Tidak seperti politik yang selama ini kita pelajari, kita ketahui lah bagaimana seni untuk berkuasa kan judulnya gitu kan. Ini nggak ada urusan itu. Artinya bagaimana orang nanti tindakannya itu selaras, baik, punya kebiasaan yang baik, nanti larinya ke situ. Apa ya? Kayak etika individu nanti. Ya, nanti ini kaitannya ke etika. Kenapa politik itu sebenarnya turunan dari etika nanti. Yang mana itu saat ini di politik praktis diabaikan, benar nggak? Ya kan? Etika itu apa? Namanya politik yo hajar, aja gitu kan? Ada kecenderungan menghalalkan segala cara kan? Dan ini bagi politisi sekarang dan ilmu-ilmu yang misalnya Machiavellian ya, politik yang real ya kayak gitu. Kalau yang kemudian kita harus baik, kemudian memperbaiki negara, itu bagi mereka apaan itu? Gitu. Tapi ini Al-Farabi menggagas, membahas politik dari sisi awal dasarnya itu bagaimana orang punya kecenderungan tertentu, yang mana kecenderungan itu bisa menjadikannya dia melakukan sesuatu yang baik, menjadi kebiasaan dan tujuannya nanti juga baik. Lanjut Mas. Wa yumayyizu bainal ghayati allati li ajliha tuf'alul af'alu wa tusta'malus sunan. Wa yubayyin, lanjut ya. Wa yubayyinu anna minha ma hiya fil haqiqati sa'adatun. Oke. Wa anna minha ma hiya madnunu
madnunun annaha sa'adatun min ghairi an takuna kadzalik. Wa anna allati hiya fil haqiqati sa'adatun la yumkinu an takuna fi hadhihi al hayati bal fi hayatin ukhra ba'da hadhihi wa hiya al hayatul akhirah wal madnunu bihi sa'adatun mithlu tharwatil wal karamati wal ladzat idza ju'ilat hiya al-ghayatu faqat fi hadhihi al-hayati wa yumayyizu al-af'alu was-sunanu wa yubayyinu anna allati tanawalu biha ma huwa fil haqiqati sa'adatun hiya al-khiyarat wal khairatu wal jamilatu wal fadailu wa anna ma siwaha huwa asyururu wal qabaihu wal naqaisu. Oke, cukup. Ini wa yumayyizu, dan ilmu madani atau ilmu politik itu membedakan bainal ghayat, antara tujuan-tujuan tindakan-tindakan tadi, allati li ajliha, yang demi tujuan itu tuf'alul af'alu, tindakan-tindakan dilakukan, wa tusta'malu as-sunanu, cara hidup dipergunakan. Ini membahas soal poin yang ketiga dari objek politik tadi kan. Tabiat sebenarnya ini urutannya pertamanya kan ini tindakan, baru kemudian tabiat, baru yang ketiga tujuan. Urutannya sebenarnya kalau di ini dibalik, nomor 2 jadi nomor 1, nomor 1 jadi nomor 2. Jadi tabiat yang munculkan tindakan dan kebiasaan, baru kemudian tujuannya. Nah, ini paragraf ini nanti membahas soal tujuan dan dibagi. Wa yubayinu, ilmu madani itu menjelaskan anna minha, bahwa sebagian dari tujuan tindakan dalam politik itu, ya, tujuan tindakan manusia sebenarnya, mahia fil haqiqati sa'adatun, dia tujuan itu memang secara hakikatnya memang mengarah kepada kebahagiaan. Tujuannya adalah kebahagiaan hakiki, tindakan yang menuju pada hakiki. Wa anna minha, dan sebagian dari tujuan tindakan manusia dalam berpolitik itu, mahia madnunun, dia disangka, diasumsikan, annaha sa'adatun, tindakan itu adalah membahagiakan, ya, dia kebahagiaan. Min ghairi an takuna kadzalika, padahal kenyataannya tidak. Jadi tujuan tindakan manusia itu ada yang memang yang dituju kebahagiaan dan sungguh-sungguh kebahagiaan. Tapi yang kedua ada tujuan tindakan manusia yang kemudian menjadi kajian ilmu politik, seolah-olah kebahagiaan, tapi sebenarnya bukan. Ya. Wa annal lati hiya fil haqiqati sa'adatun, tujuan yang sejatinya merupakan kebahagiaan, tujuan yang mengarah ke kebahagiaan yang hakiki. La yumkinu antakuna fi hadhil hayat, tidak mungkin kebahagiaan itu antakuna, ada apa kebahagiaan fi hadhil hayat, di kehidupan ini. Bal melainkan fi hayatin ukhra, di kehidupan lain, ba'da hadhihi, setelah kehidupan ini, wahia, kehidupan lain itu al-hayat al-akhirah, hayat akhirat. Ini Al-Farabi dalam hal ini nih religius ini. Bahwa kesenggol ya. Bahwa tujuan hidup manusia itu seharusnya kebahagiaan. Ya. Dan kebahagiaan yang hakiki itu tidak bisa diraih di kehidupan ini, hanya di kehidupan nanti. Di titik ini nih saya ya, Al-Farabi sebagai filsuf Islam mungkin oke lah ya, karena tentang ini.
tentang apa kita beriman kepada kehidupan setelah mati. Tapi kalau kita bicarakan itu ke ilmu politik, ke ilmuwan politik ya agak berat itu ya. Hanya gini loh. Ini kita ngomong hal yang real aja. Setelah kita hidup ini diandaikan ada kehidupan lagi. Tapi itu sebenarnya suatu hal yang diyakini atau sesuatu yang memang sungguh-sungguh iya. Sementara ini sebenarnya hanya diyakini. Gitu? Ini tentang kehidupan nih. Kehidupan. Al-hayat ba'dal maut. Hal huwa haqiqat benar-benar ada. Atau dia sebenarnya diandaikan Anda. Diandaikan Anda. Kita yakin. Tapi kemarin ya wes pokoknya yakin. Tapi apakah benar-benar ada? Kan kita nggak tahu toh. Ada yang bisa, ya kan hanya yakin itu. Nah tapi kehidupan yang ini benar-benar ada, kalian nyadari nggak? Ini kita ngomong tentang hakikat dengan don. Ini kan tadi kan madnun wal hakika. Mana yang hakikat memang kehidupan yang hakiki, mana yang madnun. Yang kita rasakan ya yang hakiki ya kita hidup sekarang. Adapun nanti ada hidup atau tidak, kita yakin itu ada, tapi apakah sungguh-sungguh ada, kita serahkan kepada Allah. Ya kan? Maka karena yang hakiki ada kehidupan ini, ada satu kisah tentang Siddhartha Gautama itu. Ditanya oleh muridnya, Siddhartha Gautama sang Buddha itu kan, wahai guru, wahai Siddhartha sang Buddha, bagaimana hidup setelah mati? Apa jawabannya Siddhartha? Bertanya balik, apakah kamu sudah paham kehidupan ini? Apakah kamu sudah menjalani kehidupan ini dengan baik? Kira-kira muridnya gimana jawabannya? Apakah kamu udah paham hidup ini? Ya belum tentu kan? Dan jalani dengan baik? Belum. Ya udah, intinya fokus saja. Perbaikilah hidupmu saat ini sebaik mungkin. Sekiranya semoga memang kehidupan setelah ini ada, insya Allah ya kalau kita sekarang ini baik ya nanti baik gitu kan. Kalau sekarang kacau balau, ternyata kehidupan akhirat ada, habis juga kita. Nah, gitu kan. Jadi alih-alih hanya fokus kepada kebahagiaan ukhrawi, ya kebahagiaan sekarang juga perlu. Dan ini yang real. Gitu. Itu etikanya orang Protestan. Kenapa di Eropa, di Amerika, terutama etika Protestan itu kemudian orang maju? Karena pertimbangan begini, Mas. Ini bagi yang kawan-kawan yang Kristen ini mohon dikoreksi kalau saya keliru. Tapi yang saya baca dari Weber itu gini. Mereka meyakini gini. Bayangan tentang hidup, mereka percaya tentang kehidupan setelah mati. Dan mereka berharap nanti kehidupan setelah mati indah. Nah, kehidupan setelah mati itu cerminannya dengan kehidupan sekarang. Kalau sekarang kita nggak baik, nggak makmur kayak gitu, nggak sejahtera, ya nanti susah di sononya. Maka dia berusaha, kalau Anda ingin tahu masa depan Anda, maka sekaranglah menjadi yang terbaik semacam itu. Susah, Pak. Itu kenapa mereka maju gitu, Mas. Jadi gitu, wah. Kalau sekarang hidupnya susah, jomblo gitu kan, mati jomblo. Nanti di sana jomblo kan, Nas gitu. Ya walau alam juga soal itu kan. Tapi intinya karena etika itu, Mas, usahanya keras. Oh iya. Itu juga yang dilakukan oleh orang-orang Mesir kuno kan kayak gitu. Kenapa piramid-piramid itu kan di dalamnya para raja dan orang-orang itu kan menaruh ini ya, emas dan seterusnya. Mereka membayangkan gini, nanti pas di akhirat, pas penghitungan itu perlu bayar gitu. Jadi kita harus kaya agar nanti pas sampai di akhirat bisa mempersembahkan, oh saya punya sekian gitu. Maka mereka berlomba-lomba menjadi kaya. Gitu. Ini contoh etika yang memajukan kehidupan kekinian
dan kehidupan nantinya ya semoga baik juga gitu. Jadi di titik ini saya tadi kurang begitu setuju dengan Al-Farabi yang udah kebahagiaan di dunia nggak ada, kita fokusnya ke akhirnya ya bukan filsuf lagi nih, jadinya sufi dia. Di titik ini dia kayak sufi, agamis. Tapi dengan cara semacam ini, Al-Farabi patut dikatakan patut dituduh kafir nggak oleh Al-Ghazali? Ya enggak dong, ya kan? Karena tadi dia secara eksplisit menyatakan ada hayat ba'da hadal hayat, ya kan? Kehidupan setelah kehidupan ini. Percaya dengan akhirat. Oke. Lanjut. Saya lagi. Wal madnun bihi sa'adatun. Maaf. Mana tadi? Wa annallati hiya fil haqiqati sa'adatun. Oke, itu udah ya. Wal madnun bihi sa'adah, sesuatu yang disangka membahagiakan, sesuatu yang disangka kebahagiaan, ya. Mithlu tharwah, seperti kekayaan. Wal karomah, kemuliaan. Wal ladzat, kenikmatan. Itu kan seolah-olah nikmat ya. Kita kaya, kita terhormat, kita misalnya penuh kenikmatan. Itu kan sepertinya kebahagiaan itu, benar nggak ya? Kan kita bayangin bahagia itu kan itu ya. Hal-hal yang sifatnya. Tapi apakah kekayaan itu sama dengan kebahagiaan? Apakah kebahagiaan sama dengan kekayaan? Hanya sebagian kecil. Memang orang bisa merasa hidupnya kalau terpenuhi kan sepertinya bahagia ya. Tapi kalau itu iya Mas, maka tidak ada orang yang miliarder kayak gitu kemudian stres. Kenyataannya miliarder stres ada nggak? Ada Mas, ada. Ya utangnya bisa triliunan gitu kan. Dan mereka pusing juga. Misalnya nih kemuliaan, karomah, keterkenalan, popularitas. Sepertinya kalau kita dikenal orang itu kan seneng ya, dipuja-puja. Kalau itu benar, maka tidak mungkin ada bintang yang luar biasa kemudian bunuh diri, ya kan? Marilyn Monroe itu konon bunuh diri, ya kan? Apalagi Kurt Cobain, ya kan? Itu bunuh diri, sedang terkenalnya. Chester Bennington, Linkin Park, itu juga bunuh diri. Padahal terkenal, kaya loh, kaya terkenal, dipuja-puja, bunuh diri. Artinya nggak bahagia itu orang. Apalagi misalnya, tadi ladzat, kenikmatan apakah kebahagiaan? Kenikmatan makanan itu kan, yang namanya kenikmatan itu kan punya batas, benar nggak sih? Ya kan? Yang namanya bahagia itu kan damai. Artinya ada efek. Coba makanan misalnya, kalian suka sate misalnya gitu. Makan sate terus, kan bisa kolesterol. Kalau udah kenyang, itu kan kita juga sudah tidak menikmati itu. Artinya semu itu semua. Nah, apabila tujuan hidup adalah tadi ya kekayaan atau kemuliaan atau kenikmatan, ini disebut oleh Al-Farabi itu al-madnun bihi sa'adah, sesuatu yang diandaikan membahagiakan. Tapi min hoiri antakuna kadalik, pada hakikatnya tidak ya. Idza ju'ilat hiyal ghayat faqat fi hadil hayat. Apabila tiga itu minimal yang dijadikan sebagai tujuan kehidupan ini. Wa yumayyizul af'al was sunan. Ilmu madani juga membedakan antara tindakan dan kebiasaan. Ini masih secara umum. Wa yubayyinu annallati tunalu bihi ma huwa fil haqiqati sa'adah. Ilmu politik, ilmu madani menjelaskan annallati tunalu biha, bahwa sesuatu yang dengannya diraih sesuatu huwa fil haqiqati sa'adatun. Dia sejatinya memang membahagiakan ya. Dia sejati kebahagiaannya hakiki maksudnya. Hiyal khairat, kebaikan. Nah ini, apa yang membahagiakan, sungguh-sungguh membahagiakan menurut Al-Farabi itu adalah kebaikan. Kebaikan itu abadi. Ya. Jamilah, jamal, keindahan.
Itu abadi. Wal fadail, keutamaan. Wa anna ma siwaha, lawan dari yang selain daripada kebaikan, keindahan dan keutamaan, itu asyurur, kejahatan. Wal qabaih, keburukan. Wan naqais, dan kekurangan. Artinya ini nanti kebahagiaan itu bisa diraih dengan kebaikan, keindahan, dan keutamaan. Sementara yang sudu kebahagiaan palsu, itu tadi, ketika kita fokusnya pada kekayaan, kemuliaan, popularitas maksudnya, dan kenikmatan, yang mana itu sebenarnya di dalam memang ada kebaikan, tapi di dalamnya utamanya ada syurur, kejahatan, ada kobaih, keburukan, atau minimal di situ pasti ada kekurangan. Sebaliknya terkait dengan kebaikan, keindahan, dan fadail, itu ya kesempurnaan sebenarnya. Damai. Misalnya gini, sebagai contoh begini gini. Jika ukuran kebahagiaan adalah kaya, tadi saya udah bilang ya, ada orang-orang yang kaya itu malah bunuh diri. Tapi Anda perhatikan orang-orang yang kayak itu loh, sufi, bukan para pendeta itu loh, nyantai gitu kan, itu mereka damai loh, santai gitu kan. Kita tidak tahu apa yang di batinnya, Pak. Jangan-jangan dia pusing juga, Pak. Walau alam juga. Kayaknya Faik santai juga, Pak. Ya kita nggak bisa ngukur hati orang ya. Tapi intinya ada orang yang bahagia dalam kondisi yang dengan segala kesederhanaannya. Banyak kayak gitu. Sebagian ada orang yang tadinya udah bergelimpangan hidup kayak itu, akhirnya menyepi dan dia meninggalkan semua itu. Kalau di Jawa istilahnya pamokso, ya kan, lengser ke Prabon, mandek pandito kan gitu kan. Airlangga ceritanya kan kayak gitu kan. Setelah dia jadi raja hebat, dia kemudian turun tahta dan bersemedi, meninggalkan semuanya, tenang, hidup damai gitu-gitu. Tapi ya tadi sudah menikmati kehidupan, Mas. Ya kan? Iya. Ya, sama juga dengan Siddhartha yang tadi kan, dia sudah menikmati kehidupan yang luar biasa nikmat. Tapi setelah itu udah. Jadi ya idealnya ya tetap kejar, Mas, tadi. Kekayaan, kemuliaan, kenikmatan tetap dikejar. Tapi harus disadari bahwa itu adalah al-madnun bihi sa'adah. Kebahagiaan sejatinya tidak di situ. Kebahagiaan sejati al-khairat, al-jamal, dan al-fadail, semacam itu maksudnya. Lanjut, Mas. Wa anna wajha wujudiha fil insani an takuna al-af'alu was sunanul al-fadilatu muwazzi'atun fil madani wal umami ala tartibi wa tusta'malu isti'malan mushtarakan wa tubayyinu anna tilka laysat tata'atta illa biriasatin yumkinu ma'aha tilkal af'al wasunanu wasayyimu wasyiyamu wal malakatu wal akhlaqu fil madani wal umami fil muduni wal umami wa yajtahidu fi an ayyahfadhaha alaihim hatta la tazula. Wa anna tilka riyasah la tata'atta illa bi mihnatin wa malakatin yakunu anha af'alu tumkinu fihim wa af'alu hafidho makana fihim alaihim wa tilkal mihnah hiyal mulukiyah kalau ini wal mulku au ma sya'al insanu yusammiha wa siyasatu hiya fi'lun hadhil mihnah. Wa anna wajha wujudiha,
Sungguhnya sisi keberadaan tujuan tadi, ya, tujuan tindakan manusia. Fil insan, dalam manusia, antakunal af'alu, seyogyanya ada apa tindakan, wasunanu, cara hidup, al-fadilatu. Nah ini tadi, yang utama. Muwazza'atun, antakunal muwazza'atan ini jadi khobar, terdistribusi. Fil muduni, di kota-kota atau di kawasan-kawasan, wal umami, di masyarakat, ala tartibin, secara tertib, watus ta'malu, dan dipergunakan tindakan dan kebiasaan yang utama itu isti'malan mustarokan, secara bersama-sama. Ini sisi yang sifatnya mulai memasyarakat ini, Mas Dayat. Tadi kan di awal sepertinya sifatnya individual ya. Kemampuan manusia untuk bertindak, tindakan, kebiasaan, tujuan. Nah ini mulai nih. Seyogyanya tindakan dan kebiasaan manusia itu utama. Satu. Tindakan dan cara hidup yang utama itu tidak hanya pada diri manusia saja, tapi ke semua umat, masyarakat ya, dan ke semua tempat. Artinya seyogyanya kebiasaan, tindakan dan kebiasaan utama itu awalnya pada diri individu, tapi kemudian itu bisa dilakukan oleh semua orang. Dan tindakan itu bisa diselenggarakan secara tertib, secara bersama-sama. Wa tubayyinu, dan ilmu madani itu menjelaskan anatilka, bahwa kondisi tadi terdistribusinya tindakan dan kebiasaan yang utama itu laisa tata'atta, tidak bisa hadir, tidak bisa terselenggara illa biriyasah, kecuali dengan kepemimpinan. Ya. Yumkinu ma'aha, mungkin dengan kepemimpinan itu, apatilkal af'al wasunan wasyiamu, tindakan, kebiasaan, cara hidup, kebiasaan, wal malakat, dan disposisi atau kemampuan, wal akhlak fil muduni, wal di kota-kota, wal umami, dan masyarakat. Wa yajtahidu, dan ilmu madani itu berupaya fi ayyahfadhoha, untuk menjaga tindakan dan cara hidup yang utama itu alaihim, berada pada umat-umat itu, hatta la tazul, sehingga tidak hilang. Ini sisi sosial dari ilmu madaninya, ilmu madani Al-Farabi di sini. Ilmu madani pertama membahas soal kebiasaan, disposisi manusia yang menghadirkan tindakan, kemudian membahas soal tindakan dan kebiasaan, cara hidupnya yang utama, kemudian tujuan-tujuannya. Dan ini semua ini seharusnya utama, dan itu harus didorong mengada tidak hanya di individu, tapi di semua orang, di semua tempat. Menyelenggarakan tindakan dan cara hidup yang utama ke semua orang, menurut Al-Farabi hanya mungkin dilakukan dengan kepemimpinan, kekuasaan. Artinya ada unsur bukan paksa ya, ada power, ya kan? Kalau misalnya gini, kita di pesantren ini kemudian ada roan, ada roan nggak sih? Ada. Ya kan gitu. Itu perlu ada riasah nggak? Perlu. Kalau enggak kan kalian suka-suka, ya kan? Riasahnya itu bisa jadi individu, lurah pondok, bisa jadi sistem, ya kan? Ya kan gitu ya? Ya, idealnya sih sistem, ya kan? Sistem di mana lurah pondok itu ya bagian dari sistem, kalian juga bagian dari sistem. Intinya gitu. Ketika kita ingin adanya tindakan atau kebiasaan yang utama itu terselenggara
tidak hanya pada diri sendiri tapi ke semua orang, itu perlu kepemimpinan. Ini pintu masuk ke politik. Ya. Kenapa politik jadi penting? Pengaturan kehidupan bersama penting karena itu. Kalau kalian pernah baca Leviathannya Thomas Hobbes, nah itu di filsafat Barat ya kan. Thomas Hobbes bilang pada dasarnya kita itu kacau. Manusia itu aslinya selfish, pengennya enaknya sendiri gitu, ya kan. Suruh roan itu bersih kan sebenarnya malas juga. Mas siapa yang malas ya? Mas Agus ini terkenal paling rajin nih. Ya kan ya? Saya kedua, Pak. Oh ya, ya kan? Iya. Tapi kalau dia rajin sendirian, yang lainnya malas kan juga jadinya malas. Wah, itu nggak bagus. Ya toh? Itu tadi ada unsur selfish. Kita punya self interest, kepentingan pribadi, ya kan? Yang ya pengennya nyantai-nyantai apa gitu kan. Misalnya ada yang suka gitaran, mungkin aja Danis pengen gitaran sampai tengah malam gitu kan. Kebalikannya Agus. Apa? Bayangin. Ya kan? Nah, tapi kan kemudian dibikin aturan, biar apa? Biar kita hidupnya selaras gitu loh. Oke, gitaran boleh di pesantren ini, tapi ada waktunya dong, ya gitu kan. Bawa temen, misalnya ini kan ada aturan tuh kan. Bawa temen boleh, tapi bla bla bla, ya gitu kan. Nah, itu tadi. Karena kalau tidak ada aturan, kacau balau ini, ya kan? Anda boleh bawa apa aja di sini, tiba-tiba pintu semua habis semua ini kan? Mungkin aja kan? Ini ada besi-besi itu kan? Ya kan? Ini apa? Ada dayat, ada fawaid, ya kan? Wah ini bisa dikiloin ini kan? Habis semua ini bisa. Ya kan? Iya, itu tadi. Kayaknya ada aturan. Aturan jadi penting. Nah, aturan itu bisa berjalan ketika ada biasa. Nah, itu. Selanjutnya nih. Wa anatil karyasa, bahwa kepemimpinan itu la tata'atta, tidak bisa terselenggara, tidak hadir illa bimihnah, kecuali dengan upaya, keahlian yang diupayakan, profesi ya. Wa malakah, bakat bawaan. Orang bisa memimpin, kata Al-Farabi, itu ada dua kecenderungan. Ima itu memang bakatnya pemimpin. Orang dari awal, saya nggak tahu loh, emang ada orang yang berbakat memimpin, punya kecenderungan memimpin gitu. Mungkin ada ya, mungkin. Tapi ini yang kedua adalah mihnah. Mihnah itu artinya dia diupayakan. Kita belajar leadership, ya kan? Itu mihnah itu. Belajar leadership, kemudian dikasih kesempatan awalnya jadi anggota, kemudian jadi pemimpin dari bawah sampai atas gitu. Itu mihnah. Yakunu anha, yang dengan yang dengan kepemimpinan itu yakunu af'alu anha at-tamkina fihim. Nah, ini maksudnya gitu. Dengan adanya kepemimpinan itu, tindakan itu menjadi menetap pada orang-orang, ya. Ini kacau balau ini ya. Wa af'alu hafidoma makana fihim alaihin. Dan tindakan-tindakan yang menjaga sesuatu itu menetap pada orang-orang itu. Artinya tadi kekuasaan bisa menetapkan tindakan yang seharusnya bagi setiap orang. Watil kalmihnatu, ini keterangannya. Keahlian itu hiya al mulukiyah awil muluk, itu adalah kerajaan, kekuasaan, au masya al insanu ayusammiha, atau apapun manusia ingin menamainya, negara, ya. Di negara itu didefinisi, negara kerajaan didefinisikan sebagai mihnah, sebagai keahlian yang diupayakan. Tapi benar nggak? Kira-kira? Jadi negara atau kerajaan itu tidak dipandang sebagai kawasan, Mas, tapi keahlian yang diupayakan. Diupayakan itu maksudnya kita diusahakan. Tapi benar kan ya? Negara itu emangnya hadir begitu aja? Enggak kan? Diselenggarakan kan?
Seorang raja menjadi raja atau seorang presiden menjadi presiden juga kan bukan bakat itu. Ada unsur upaya kan? Kampanye lah, apalah yang itu kan, ada upaya. Wasiasah, nah ini mulai masuk. Wasiasah politik hiya fi'lu hadhil mihna. Tindakan keahlian itu. Jadi politik didefinisikan oleh Al-Farabi ini baru terakhir nih. Tindakan menyelenggarakan keahlian untuk mengatur negara. Ya, jadi menyelenggarakan keahlian negara. Apa ya? Saya bahasanya apa sih? Saya sudah catat tadi. Sebentar. Ini di sini Al-Farabi tadi ada bahwa kepemimpinan itu ada dua kan? Ada kemungkinan untuk bakat atau dilatih. Tapi di sini kecenderungannya Al-Farabi menekankan yang dilatih. Bakat itu apa coba? Hatta anak raja sekalipun belum tentu bisa jadi raja kan? Belum tentu. Bakat itu kayak kulukum rohim gitu. Oh mungkin, iya. Bahwa kita pada dasarnya pemimpin minimal untuk diri sendiri. Oke lah, oke itu. Oke itu mungkin. Tapi yang ditekankan dilatih mas, karena orang berbakat sekalipun kadang gini, hal yang given itu kalah sama orang yang latihan terus menerus. Ya, karena kadang orang yang merasa berbakat tentang sesuatu itu agak nggak semua menyepelekan, udah gampang itu, ya kan. Sementara orang yang merasa tidak berbakat itu latihan terus menerus. Akhirnya nanti setaraf udah bisa melewati itu orang yang punya latihan terus menerus. Nah ini tadi di bidang politik Al-Farabi lebih menekankan keahlian yang diupayakan daripada bakat bawaan. Al-Farabi menyebut keahlian yang diupayakan dengan kerajaan atau apapun istilah yang dipakai manusia. Lebih lanjut Al-Farabi menyebut politik siasah sebagai tindakan dalam keahlian yang diupayakan itu. Ya. Ini Ini identifikasi Al-Farabi tentang politik mudah dipahami ya. Politik dalam pengertian Al-Farabi adalah tindakan di dalam negara. Ya, jadi yang disebut sebagai politik adalah tindakan di dalam negara. Tapi ketika dia mengidentifikasi keahlian yang diupayakan dengan kerajaan atau negara itu agak goyang itu kan. Tapi ya tadi refleksi saya paling enggak gini. Untuk membentuk kerajaan atau negara kita perlu keahlian. Maka di situ ketika mulk atau daulah atau mulk atau daulah diidentifikasi dengan mihna, oke lah boleh. Oke. Udah jam 9. Lanjut Mas. Riasah. Wa anna riyasata turbani riyasatun tumkinul af'alu was sunan wal malakatu al iradiyatu allati sya'nuha ayyanala biha ma huwa fil haqiqati sa'adatun wa hiya riyasatul alfadilatu al mudunu wal umamu al munqadatu li hadhihi riyasati hiyal mudunu wal umamul alfadilatu. Oke. Wa riyasatun tumkinu fil mudunil af'ali wasyiyami allati tunalu biha ma hiya madnunatun annaha sa'adatun min ghairi an takuna kadzalika wa hiya riyasatul jahiliyatu wa tanqasimu hadhihi riyasatu aqsaman katsiratan wa yusamma kullu wahidin minhal bil ghardil ladzi yaqsiduhu wa yu'ammuhu yaksuduhu wa ya'ummuhu wa yakunu ala adadil asya'i allati hiyal ghayatu wal aghradu allati taltamisu hadhihi riyasah fa in kanat taltamisu yasara sumiyat riyasatan khassah wa in kanatil karamatu sumiyat riyasatun sumiyat riyasatal karamah wa in kanat bi ghairi hataini sumiyat bismi ghayatiha tilka wa tubayyinu annal mihnata. Udah cukup. Oke, cukup. Titiknya sampai itu. Wa anna riyasah, kepemimpinan itu dorbani, ada dua macam. Yang pertama riyasatun
ini bisa tumakinu ya. Tumakinu ini Mas. Kepemimpinan yang menetapkan al-af'al, tindakan, wasunana, kebiasaan, cara hidup, wal malakat, kemampuan al-iradiyah yang dikehendaki atau yang disadari, alati sa'nuha yang kondisinya ayunala biha ma, diraih dengan kepemimpinan itu sesuatu huwa fil haqiqati sa'adah. Dia pada hakikatnya kebahagiaan. Wahia, kepemimpinan semacam itu ar-riyasa al-fadilah, kepemimpinan yang utama. Wal mudunu, dan kota atau negara ya. Wal umamu, dan umat, al-munqadatu, yang menyelamatkan atau yang tunduk di sini. Lihadhi riyasah, pada kepemimpinan utama itu, yal mudunu wal umamul fadilah, itu adalah kota dan umat yang utama. Nah ini tadi. Kemudian wariyasatun, dan kepemimpinan, tumakinu fil muduni, yang menetapkan di dalam kota-kota, al-af'ala, tindakan, wasyama, dan kebiasaan, alati tunalubiya, yang dengannya diraih apa ma, sesuatu, ia madnunatun, dia disangka annaha sa'adat, bahwa itu kebahagiaan, min ghairi antakuna kadalika, padahal tidak seperti itu. Wahya ar-riyasah al-jahilah, itu adalah kepemimpinan jahilah, dungu. Watangqasimu hadiriyasatu, kepemimpinan yang jahiliyah itu terbagi aksaman kathiroh, banyak ya, terbagi banyak. Wa yusamma kullu wahidin minha, masing-masing dari kepemimpinan yang jahiliyah itu dinamai bil ghardil ladzi yaqsuduhu wa ya'ummuhu, dengan maksud, dengan sesuatu yang dimaksud dan yang dihasrati. Wa yakunu ala adadil asya, dan ada sesuai dengan jumlah hal ihwal, yal ghayat wal akhirat allati taltamisu hadhihi riyasah, tujuan dan maksud yang dicari oleh kepemimpinan itu. Fa in kana taltamisul yasar, apabila suatu kepemimpinan itu mencari kekayaan, sumiyat riyasatul khossah, maka itu dinamakan dengan kepemimpinan yang rendah. Wa in kana til karamah, apabila kepemimpinan itu mencari kemuliaan, kekaramatan, sumiyat, dinamakan riyasatul karamah, kepemimpinan kemuliaan, demokrasi istilahnya. Wa in kanat bi ghairi hataini, apabila bukan mencari kekayaan atau kemuliaan, sumiyat bismi ghayatihatilha, dinamakan sesuai dengan tujuannya. Itu, ini titiknya sampai sini. Ini intinya Al-Farabi tadi terkait dengan riyasah itu membagi menjadi dua. Masih bisa Mas? Ya, riyasah itu ada yang fadilah, ada yang jahilah. Jahiliyah ya, jahilah atau jahiliyah? Jahiliyah, ya kan? Jahiliyah berarti minimal ya ada 4. Tujuannya apa tadi? Sarwah, kekayaan. Kemudian apa tadi? Karomah, kemuliaan. Ladzat, ladzah. Kalau fadilah berarti apa? Khair, jamal, fadilah. Fadilah ya. Fadilah, ya kan? Fadilah atau fadilah sih? Fadilah ini. Fadilah ya, fadoil ya, fadilah. Ini berarti apa? Tadi salah. Fadilah apa fadol? Riyasa al-fadilah. Oh iya. Fadoil, kalau fadoil sama ya. Fadilah berarti ya, bukan fadilah. Fadilah. Oke. Fadilah. Adik, ini kaitannya dengan riyasa itu tadi apa? Oke, tujuannya kan, benar kan? Oke. Apa namanya? Af'al fadilah
itu memerlukan riasah, ya kan? Politik tindakan yang baik pada setiap orang itu memerlukan kepemimpinan. Tapi kepemimpinan itu ada dua, ada yang utama, ada yang tidak utama. Bahkan ini berarti ini mulia, ini hina, namanya gitu ya. Kepemimpinan yang mulia itu orientasinya adalah kebaikan, keindahan, dan keutamaan. Sementara kepemimpinan yang hina, ini hina lah, ini mulia. Itu adalah fokusnya pada kekayaan, kemuliaan, popularitas, pengen apa? Great again misalnya gitu kan. Itu sama kan? Saya jadikan Amerika great again kan gitu kan. Sama itu di sini. Artinya itu Madinah jahilah kalau pakai ini, ya kan? Ladah hanya untuk senang-senang aja, happy-happy, negara happy-happy ada kayak. Tapi kalau kita perhatikan negara di dunia rata-rata sekarang kan sarwah ya. Benar nggak? Negara yang tujuannya keutamaan, kebaikan, keindahan. Mana ya? Ketemu nggak, Mas? Atau ini jangan-jangan utopis nih? Ya kan ini memang sepertinya utopis ya. Indeksnya kebahagiaan, Pak. Apa yang? Kok yang? Sorry. Apa? Indeks kebahagiaan. Apa? Indeks kebahagiaan kan ada. Iya betul. Oh iya, standarnya indeks kebahagiaan. Misalnya gitu. Salah satu kan ada indeks ya. Tapi kebahagiaan kan materialis ke arah sarwah gitu. Enggak juga sih, Mas. Enggak juga. Ya, versi OECD atau versi World Bank versi. Ya kan banyak kan itu ya. Iya, itu tadi. Ini artinya nggak utopis juga. Apa buktinya bahwa Madinah ini kan tadi ya suatu negara yang tunduk kepada riasah fadilah ini disebut sebagai Madinah Fadilah. Ya kan? Negara utama ini, Mas. Kalau di sini berarti negara jahilah. Ini nih tergantung tadi. Ini negara hina, negara mulia. Coba, ini ada kata jahiliyah. Ilustrasinya kemana? Ke sejarah Islam kan? Ke kondisi sebelum Islam, ya kan? Artinya negara fadilah itu ilustrasinya ya paling tidak kayak zaman Nabi. Iya, pasca Islam, minimal masyarakat madani. Dan itu coba negara yang di Madinah yang dibentuk oleh Nabi Muhammad, dasarnya apakah kekayaan? Apa tujuan utamanya itu kekayaan? Enggak loh. Kemuliaan enggak. Kenikmatan sama sekali enggak. Kan kebaikan pasti. Popularitas mungkin. Masa sih? Sampai ke Spanyol, Pak. Enggak, Nabi Muhammad, Jazirah Arab. Ini ngomongin Nabi Muhammad aja. Seluruh dunia. Belum. Sarwah itu nanti, Mas. Mulai sarwah itu zaman dinasti Umayyah, sarwah itu. Umar bin Khattab juga. Enggak, Mas. Enggak, Mas. Penaklukan Mekah itu ya karena pengen pulang kampung, Mas. Udah lama nggak bisa mudik Nabi Muhammad. Iya, mudik itu. Mau mudik, tapi jangan berantem ya. Ya wes, balik. Gitu, mau mudik. Iya, Mas. Bukan, Nabi Muhammad nggak ngambil apapun. Bukan sarwah. Kemudian Nabi Muhammad perang untuk perempuan. Misalnya kan sebagian ada kaum orientalis itu kan menuduh Nabi Muhammad dengan tuduhan-tuduhan yang tidak layak. Itu kan nggak pas. Nabi Muhammad ya intinya tadi ini. Intinya Al-Farabi menggunakan walaupun beliau filsuf tapi masih menggunakan wacana-wacana keislaman. Madinah jahilah. Ya kan mudah kan? Ilmu madani gitu loh, ya kan? Nggak pakai ilmu siasah, Mas, ilmu madani. Kemudian ini Madinah Fadilah, Mudun, ada itu, Mas. Teknik itu sebenarnya menariknya adalah strategi kebudayaan. Ini contoh strategi kebudayaan. Dulu Cak Nur menggunakan istilah masyarakat madani juga dalam rangka itu sebenarnya. Walaupun dikritik dari banyak tempat gitu kan. Niatnya seperti yang dilakukan oleh Al-Farabi. Masyarakat udah kenalnya apa? Madinah. Oke.
Nah, kenapa? Jahiliyah. Dipakai itu semua. Tapi kontennya ya bisa dari mana-mana. Kayak ini kan, Khair, Jamal, Fadilah, ini kan kemudian dari dari Aristotelian, dari Plato, masuk semua itu, Mas. Jadi gini, bisa salah satu strategi kebudayaan adalah bahasanya mungkin pakai bahasa lama, tapi kontennya bisa konten dari mana aja. Pembaruan itu kan kalau Hasan Nafi bilang ada 3 itu. Bisa pembaruan kata, pembaruan makna, atau pembaruan sesuatu. Lafat, ya, tajdidul lafat, atau tajdidul makna, atau tajdidul syai'. Nah, ini Al-Farabi minimal tajdidul makna. Lafadznya jahiliyah, Madinah, tapi kemudian kemana-mana itu, larinya kemana-mana. Dan ini menariknya di Al-Farabi dan bisa kita tiru, teman. Pas jam 1 jam, ada yang tanya? Danis, awalnya? Ini kali ya. Tadi kan Al-Farabi itu udah mengklasifikasi terkait dengan bentuk negara, macam-macam negara itu. Lalu apakah Al-Farabi juga memberikan sikap terhadap penguasa yang zalim, Pak? Seperti Pak ini, Pak. Kan kalau misalnya Ibnu Taimiyah kan mengatakan bahwasanya lebih baik 60 tahun dipimpin oleh penguasa yang zalim daripada di suatu negara itu tidak ada pemimpinnya sehari semalam. Nah, lalu Al-Farabi itu ada statement kayak gitu nggak, Pak? Apakah mendukung pemimpin yang zalim atau sebagainya? Terus kemudian apakah bugot itu atau kudeta itu mutlak diharamkan, Pak? Kan pada dasarnya kan Abdul jihad kalimatu adlin inda sultanin jaya. Utama jihad adalah menyampaikan kalimat yang adil kepada penguasa yang zalim, seperti Pak. Walaupun memang pada dasarnya kudeta itu ada darah yang perlu dibayar. Tapi saya yakin bahwasanya dengan kudeta itu ada harapan-harapan baru, Pak. Ada keinginan nantinya bahwasanya akan sebagai pengingat untuk mengganti suatu kekuasaan yang lebih baik. Terkait dengan tadi ya, Al-Farabi dan politik praktis paling tidak ya. Saya perhatikan beberapa filsuf Islam itu rata-rata memang dekat dengan penguasa. Ya. Kenapa? Karena mereka sebenarnya nggak aman, Mas. Rata-rata nggak aman. Free thinker itu nggak aman, zaman dulu nggak aman. Mereka free thinker. Jadi mereka pada titik tertentu caranya main aman. Kayak ini kan kemudian masih pakai bahasa-bahasa kayak Islam. Ya tadi kan kebahagiaan itu adanya di akhirat dan sih kayak gitu-gitu, Mas. Kalau dia kemudian pakai bahasa-bahasa filsuf yang ditendang gitu. Iya. Nah, apakah kayak Al-Farabi misalnya dalam ini mengkritik pemerintah saat itu, mainnya cantik juga. Ini kan dia kritik tapi mainnya cantik, ya kan? Dia hidup di abad ke berapa? Dia hidup di zaman-zaman Abbasiyah ini kan, zaman Abbasiyah ini. Itu kan, tapi beliau jadi alih-alih hanya mengkritik hal yang konkret saat itu, beliau membuat ini, Mas, frame yang yang tinggi gitu. Negara seharusnya negara utama. Negara utama itu fokusnya ke sini. Tinggal nanti orang yang mau ngkritik ya, kira-kira ini pemerintahan saat itu apa nih fokusnya? Wah, kelihatannya ekspansi melulu. Kan bisa ngkritik gitu, Mas. Ini sebenarnya secara tidak langsung ini ngkritik, Mas. Tapi dia tidak menyebut negara sekarang apa enggak. Jadi mainnya frame besar, Mas. Gitu. Biar dia aman, modelnya gitu. Apakah kemudian ketika kita hidup di dalam negara yang jahiliyah itu apa yang dilakukan? Di sini belum dibahas. Di buku ini nggak dibahas. Di Ahlil Madinah Al-Fadilah kemungkinan kita ada 2 buku lagi Al-Farabi tentang politik. Satu ini kalau ini kan pengantar ya.
Kalau yang itunya Siasa Al-Madaniyah, kemudian Aro Ahlil Madinah Al-Fadil. Ada 2 itu. Nah itu. Tapi minimal kalau tadi, apakah Al-Farabi mengkritik penguasa atau tidak? Mengkritik secara langsung enggak. Tapi secara konseptual, ini adalah suatu frame besar untuk mengkritik orang zaman itu. Bisa diasumsikan ya saat itu khalifah-khalifah para penguasa kan ya nggak kesini mas, udah nggak kayak nabi lagi, ya kan? Bahwa Madinah Fadilah itu ya bayangannya zaman nabi, tapi setelah daulah ini masih kayak nabi nggak ya? Oh enggak, gitu mas, itu. Al-Farabi sebagai filsuf ya nggak punya pengikut mas, nggak punya. Ya makanya pengikutnya nggak kayak ini loh mas, nggak kayak Fuqaha yang kemudian bisa demo enggak. Kan filsuf itu kan rata-rata free thinker kayak gitu ya dengan kesendiriannya kan, nggak perlu orang banyak mas. Karena masa satu RT kemudian pemikir semua kan hebat betul itu kan, enggak mas. Jadi paling satu dan seterusnya dan dikembangkan. Jadi gitu mas. Dia mengkritik dengan cantik. Nah, model-model filsuf memang semacam itu. Ketika terlalu konkret, mas, ya dia udah nggak filsuf lagi, dia jadi politisi. Ini masih di tarafnya filsuf. Cukup ya, gitu ya. Makasih atas atensinya. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.